Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada perenungan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa memohon pimpinan Allah agar setiap firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengarkan boleh menguatkan iman percaya kita agar kita bertumbuh teguh dalam Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, merendahkan diri, mencari wajah-Mu dan mengagungkan akan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Allah yang seperti Engkau, yang telah menjagai, memelihara kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah pada aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan-Mu, karena Engkaulah menjaga dan menjamin seluruh kehidupan kami. Kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, menjadi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dalam Mazmur 43 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan saat pagi hari ini mengingatkan kita melalui renungan ini bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Di dalam jiwa manusia terdiri dari 3 hal, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak daripada manusia itu sendiri. Seorang pemazmur mengatakan di sini melalui kebenaran firman Tuhan ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Firman Tuhan datang melalui seorang pemazmur, boleh datang menguatkan, meneguhkan iman kita bahwa jangan pernah kita tertekan dalam jiwa kita. Yang pertama saya katakan tadi, yaitu pikiran kita. Apapun yang saat ini mungkin kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan kita, berikanlah pikiran kita yang terbaik untuk Tuhan, atau berpikirlah selalu berpikir positif untuk setiap apa yang kita pikirkan, sehingga ini tidak akan menekan setiap jiwa kita, ini tidak akan mempengaruhi setiap akal sehat kita, untuk kita dapat tetap bersyukur, untuk kita tetap dapat memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Pikiran kita sangat penting sekali untuk kita arahkan, kita fokuskan kepada Allah yang telah menjamin kehidupan saya dan saudara ada sampai hari ini. Berpikirlah hal-hal yang baik, berpikirlah tentang hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jauhkan dari setiap hal-hal berpikir negatif, hal-hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, hal-hal yang membuat kita kehilangan setiap berkat-berkat Tuhan. Tapi berpikirlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berpikirlah bahwa Tuhan yang menjadi penolong bagi saya dan saudara. Yang kedua, selain pikiran, ada perasaan. Perasaan itu selalu berbicara tentang hati. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang lain bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bahkan juga dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dalam hati kita ini tersimpan setiap kebenaran-kebenaran firman Allah. Biarlah dalam setiap hati kita melimpah dengan pujian, dengan ucapan syukur, dengan pengagungan kepada Tuhan. Sebab ketika hati kita melimpah dengan syukur, maka hati yang gembira itu adalah obat dalam kehidupan saya dan saudara. Hati yang gembira akan membuat kita bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Biarlah hati kita selalu kita arahkan kepada Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas setiap kemurahan Tuhan yang kita alami sampai pada saat pagi hari ini.
karena hati yang melimpah dengan ucapan syukur akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hati kita diintimidasi oleh kuasa iblis. Jangan biarkan hati kita diintimidasi oleh kuasa kegelapan dalam bentuk hal apapun itu yang mengganggu hati kita dan pikiran kita untuk kita arahkan kepada Tuhan. Tapi biarlah hati ini, biarlah kita meminta kepada Allah Roh Kudus untuk selalu menjaga, menyertai kehidupan kita, untuk kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, untuk semakin hari semakin menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah akan terpancar kehidupan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang ketiga yaitu kehendak kita. Apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita kerjakan pada hari ini. Kita mau berdoa, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena kita percaya ketika Tuhan campur tangan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau lakukan hari ini, ketika Tuhan campur tangan, kita akan melihat ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan menyertai setiap langkah-langkah kita. Berdoalah kepada Tuhan pagi hari ini, meminta pimpinan Tuhan agar setiap apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kita belajar juga dari seorang pemazmur Daud. Ketika dia mau melakukan banyak hal dalam kehidupannya, dia selalu berdoa dan tanya Tuhan. Maka ketika Tuhan menyertai dia, setiap apa yang diperbuat oleh Raja Daud selalu dibuat Tuhan berhasil, karena dia selalu tanya Tuhan, dan Tuhan selalu terlibat di sana. Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan Raja Daud. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Ketika apa yang kita kehendaki kita mau lakukan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Percaya dia mengerjakannya, dan dia mengerjakan dengan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan oleh Allah bagi saya dan saudara yang berharap dan mengandalkan dia dalam kehidupan kita. Terpuji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah setiap kehidupan kita selalu merindukan Allah, berkata kepada jiwaku, hai jiwaku muliakan Tuhan, hai jiwaku agungkan Tuhan. Jangan biarkan jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita tertekan dalam hal apapun saat ini yang kita hadapi. Kalau mungkin kita saat ini ada dalam keadaan tubuh yang sakit, lemah, percaya bahwa Tuhan penolong bagi kita. Kalau saat ini mungkin kita sedang mengalami masalah, pergumulan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan Bapak Ibu, dalam usaha saudara, percayalah bahwa Tuhan adalah jalan keluar dalam kehidupan saya dan saudara. Terpuji nama Tuhan. Taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Imani hari ini ada berkat dan pertolongan Tuhan menjadi bagian milik kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Kami masuk hari yang baru ini dengan berkata kepada jiwa kami, hai jiwaku muliakanlah Tuhan, hai jiwaku agungkanlah Tuhan. Jangan pernah kita izinkan jiwa kita menjadi tertekan oleh karena situasi dan kondisi saat ini, atau apapun saat ini yang kita hadapi. Pandanglah kepada pribadi Allah, Dialah yang akan dapat menolong dan memberkati kita semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami masuk hari yang baru ini dan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.